sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap ibu-ibu jamaah Majelis Alim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali lanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang masuk pada bab tentang mandi. Udah pada mandi belum Bu? Bu, udah pada mandi? Hujan dari pagi, dari sebelum subuh udah hujan itu. Nah, ini pembahasan mandi. Tentu yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi yang memang dinilai atau dihitung sebagai ibadah. Sesuatu dihitung ibadah, dinilai sebagai ibadah kalau ada niatnya. Pasti segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau tanpa niat maka tidak jadi ibadah. Buat ngadem-ngademin badan doang supaya ngilangin gerah, mandinya mandi biasa, bukan jadi mandi ibadah. Tapi kalau dituntun dengan tuntunan syariat, ada niatnya, kemudian ada rukun atau fardu-fardu yang lain, serta syarat-syaratnya dipenuhi, harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nggak boleh pakai air teh mandi Bu, atau mandi susu, nggak sah. Kenapa? Karena suci tapi tidak mensucikan. Nah, syarat-syarat rukun-rukun yang dipenuhi, kemudian ditambah juga dengan niatnya, maka ini termasuk mandi ibadah. Pembahasan berikut ini adalah pembahasan tentang mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Mujibatul ghusli khamsatun wa hiya al-jima'u wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu. Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi, khamsatun, ada 5. Khamsah itu 5, khamsatun 5, sitatun
sab'atun, tamaniyatun, asyaratun. Oh iya bisa, kira-kira kirain gak bisa saya lompatin atuh. 10 asyaratun, kali ini khamsatun 5. Yang mewajibkan mandi itu ada 5 perkara. Wahia yaitu al-jima'u jima', wa khurujul maniyyi dan keluarnya mani, wal haidu dan haid menstruasi, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan. Ada 5 perkara yang menyebabkan wajib mandi untuk kita orang muslim. Yang non muslim ya nggak usah ikut-ikut, jangan kita suruh juga dan jangan kita wajibin. Ini wajib untuk orang muslim dan muslimah. 5 perkara ini, yang pertama adalah al-jima'u, hubungan badan antara suami dengan istri. Hubungan badan yang dimaksud di sini iltiqaul khitanain. Rasulullah sebutkannya iltiqaul khitanain, bertemunya 2 persunatan. Maksudnya 2 persunatan adalah 2 persunatan laki-laki dan perempuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Kalau antara 2 persunatan ini sudah bertemu, maka wajiblah mandi. Jamaah rahimakumullah, bertemunya 2 persunatan di sini dalam pembahasan fikih yang lebih detail ini meliputi apa saja. Maksudnya meliputi apa saja di sini. Jima di sini baik itu melalui jalan belakang maupun jalan depan, termasuk juga, mohon maaf, contoh-contoh dalam fikih memang demikian yang detail, termasuk antara seorang manusia, misalnya manusia dengan binatang, maka itu mewajibkan mandi untuk manusianya. Nah binatangnya yang enggak. Mungkin ibu pernah dengar berita, ada berita misalnya ada laki-laki stres, misalnya laki-laki stres, dia mainnya di kandang mulu. Namanya main di kandang, bukan main di pasar, bukan, ketemunya sama binatang. Nah maka laki-laki ini wajib mandi juga meskipun dengan binatang. Iltiqaul khitanain, bertemunya 2 persunatan ini. Dan juga mencakup juga orang yang mati, Bu. Mencakup juga orang yang mati. Misal andai kata ada kasus, misalnya ada kasus seorang kemudian dia menyetubuhi mayit misalnya, itu maka orang ini wajib mandi, orangnya yang hidup ya. Bagaimana dengan mayit, dengan jenazah? Tidak wajib diulang. Kalau udah mandi nggak wajib diulang. Sama halnya wudunya jenazah itu kalau tersentuh oleh yang hidup maka nggak perlu diulang, karena jenazah itu sudah habis atau sudah hilang hukum taklifnya, pembebanan hukum syariat sudah selesai buat dia, buat jenazah. Kalau sudah selesai dimandikan, tentu sudah diwudukan juga, kemudian tersentuh lagi atau ada sesuatu yang menurut orang yang hidup, untuk orang yang hidup bisa membatalkan, maka yang batal orang yang hidupnya, mayitnya nggak perlu diulang lagi. Ini mencakup orang hidup maupun orang mati. Al-jima di sini kadang-kadang disebut dengan iltiqaul khitanain atau bertemunya 2 persunatan. Kemudian yang kedua yaitu khurujul mani. Yang kedua yaitu keluarnya mani atau keluarnya sperma. Ini juga mewajibkan mandi. Baik keluarnya itu dengan cara yang biasa. Cara biasa yang dimaksud di sini ya dengan hubungan misalnya, atau dengan cara-cara yang memang kita anggap biasa, atau cara yang tidak biasa. Ada orang misalnya kecelakaan, kemudian ada bagian dari sulbinya, tulang sulbi, mani itu letaknya ada di tulang sulbi, ada bagian dari tulang sulbinya yang kemudian robek, dagingnya robek, kemudian tulang sulbinya itu retak dan keluar, maka itu termasuk yang mewajibkan mandi juga. Atau operasi misalnya, itu termasuk mewajibkan mandi karena keluar mani di sini baik dari jalan yang biasa maupun jalan yang tidak biasa. Pembahasan yang lebih detail tentang mani ini ada 3 ciri khasnya memang, karena dalam atau dari
saluran buang air kecil itu ada 3 macam, Bu. Ada yang disebut dengan mani, ada yang disebut dengan madhi, ada yang disebut dengan wadi. Yang mewajibkan mandi cuma yang mani. Tapi kalau madhi, kalau wadi, atau kalau baul itu air pipis biasa, maka nggak wajib mandi. Wajibnya hanya wajib dibersihkan saja. Setelah dibersihkan ya wudhu aja. Setelah selesai wudhu udah boleh melakukan hal-hal yang lain, asal tidak ada hadas besar yang lain. Boleh diangkat hadasnya dengan wudhu saja. Tapi kalau yang mani maka diangkatnya hanya dengan mandi. Kemudian yang ketiga, haid. Maksudnya haid di sini adalah inqita'ul haid, selesainya haid atau mens. Yang mewajibkannya mandi bukan datangnya haid, bukan, selesainya. Kalau datangnya haid, apalagi kalau datang nggak wajib mandi, ibu pray aja dulu pokoknya. Sholatnya nggak usah dikodok, nggak usah dikodok. Puasa tapi wajib dikodok. Puasa wajib dikodok. Sholat tidak. Ya udah, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang memang dilarang dalam haid, seperti sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran. Nanti begitu selesai haid maka wajib mandi. Jadi yang dimaksud di sini haid di sini adalah selesainya haid maka mewajibkan seorang perempuan untuk mandi. Haid itu dalam pembahasan Safinah yang pernah kita baca dulu, umumnya atau kebanyakan perempuan, ini buat anak-anak kita atau buat ibu juga, umumnya perempuan itu 7 hari, 1 minggu, Bu. Umumnya 6 atau 7 hari. Paling banyak itu 15 hari. Paling banyak. Paling sedikit nggak ada. Nggak ada batas paling sedikit dari haid. Maksud saya begini, batas suci. Kalau batas haid itu paling banyak adalah 15 hari, maka paling sedikit sucinya perempuan itu yang 15 hari. 15 hari haid, 15 hari suci paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit masa suci itu, paling sedikit masa suci itu tidak ada. Jadi ada perempuan yang tidak haid itu ada. Masa suci paling banyak ya selamanya. Ada perempuan yang memang tidak ada haid, masa suci dari haid maksudnya di sini. Adapun masa umumnya kebanyakan perempuan itu 6 sampai 7 hari haidnya, itu masa haidnya. Maka masa sucinya kebanyakan perempuan 30 kurang 7 aja, jadi 23. Kebanyakan perempuan masa sucinya 23 hari. Kemudian kebanyakan perempuan masa sucinya 23 hari, dibalik tadi kebanyakan perempuan haidnya adalah 7 hari. Adapun masa suci itu paling banyak ya selamanya. Ada perempuan yang memang selamanya itu suci, seperti Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah itu tidak haid. Ada yang lahdotan, paling sedikit haid itu adalah sehari doang. Maksudnya satu kali ini aja keluar aja, 1 kali keluar saja. Kalau paling sedikit 1 kali keluar itu yang masa haidnya, seperti Sayyidatina Aisyah itu cuma sehari aja. Nah, kita ini kebanyakan di zaman ini adalah yang 7 hari paling haidnya. Berarti sucinya 30 kurang 7 berapa, Bu? 23 hari. Kalau setelah 7 hari ternyata masih ada, maka ikut hitungan yang 15. Selama dia masih 15 hari, maka itu masih dianggap sebagai haid. Masih dianggap dia punya halangan dan tidak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam haid. Lepas dari 15 hari, maka sudah wajib mandi. Nanti sudah mulai sholat lagi, udah mulai puasa lagi. Ini sudah lepas 15 hari. Karena kalau masih keluar setelah 15 hari, maka itu dihukumi bukan haid. Itu adalah darah mustahadah
atau darah penyakit. Ini haid. Memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haid ini adalah hada syai'un kataballahu ala banati Adam, kata Rasulullah. Haid ini adalah sesuatu yang memang Allah tetapkan kepada keturunan Nabi Adam yang perempuan. Cuma buat keturunan Nabi Adam yang perempuan. Makanya ada hukum-hukum tentang haid ini. Kemudian yang berikutnya yang mewajibkan mandi adalah nifas. Nifas ini darah yang keluar mengiringi kelahiran, darah yang keluar setelah anak itu lahir. Seorang ibu melahirkan anaknya baru banget bersalin, maka darah yang keluar itu namanya darah nifas. Nifas ini paling sedikit lahdotan. Lahdotan itu sekali keluar aja, sedikit, benar-benar sedikit, udah selesai itu doang. Tapi umumnya perempuan, kebanyakan perempuan nifasnya itu 40 hari. Paling banyak, ada yang lebih banyak, yaitu 60 hari. Bu, ngantuk ya? 60 hari. Lebih dari 60 hari maka udah selesai. Artinya sudah dianggap itu darahnya bukan darah nifas lagi, maka sudah mulai wajib sholat lagi. Umumnya 40 hari, kebanyakan 60 hari. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, memang ada sir atau ada rahasianya di sini. 60 hari. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa, kita ulang lagi yang tadi, masa haid paling banyak berapa hari, Bu? 15. Ketika janin seorang anak manusia, janin bayi itu ada dalam rahim ibunya, maka 4 bulan ini mengalami perubahan beberapa kali fase. Yang pertama, 40 hari pertama ini nutfah, masih berbentuk nutfah atau masih berbentuk sperma, nutfah. Kemudian 40 hari yang kedua ini sudah berbentuk alaqah. Alaqah itu sudah mulai nempel ke dinding rahim, karena kata ilaqah itu dari kata nempel, sudah mulai nempel ke dinding rahim dan sudah berbentuk gumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya sudah berbentuk mudghah, sudah berbentuk daging, dan sampai 40 hari yang terakhir, ini yang ketiga nih, sampai hari terakhir di 40 hari yang terakhir ini sudah berbentuk seperti manusia. Jadi ada 40 kali 3 fase, nutfah, alaqah, mudghah. 40 kali 3 berapa, Bu? 120 berapa bulan tuh? Berapa bulan? 120 berapa bulan? 4 bulan. Makanya ada 4 bulanan. Kenapa? Karena mulai ditiupkan ruh di situ. Allah mulai mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, mencatat rizkinya, mencatat umurnya, dan mencatat amsyaqiyun aw sa'idun, termasuk orang yang selamat atau termasuk orang yang celaka. Ya, ditentukan di situ mulai ditentukan oleh Allah. Sudah mulai ada ruh di 4 bulan. Jadi 40 120 hari sama dengan 4 bulan. Ini sebelum ditiupkannya ruh. Sebelum ditiupkannya ruh, ini darah haid yang biasanya keluar. Tadi paling banyak haid berapa, Bu? 15. Darah haid yang biasanya keluar selama 120 hari atau 4 bulan, ini masih tersimpan di situ. Masih tersimpan di rahim. Masih ada di rahim. Makanya nggak ada yang haid kalau orang hamil. Ada yang haid, Bu. Walaupun ada tapi jarang. Di kitab-kitab fikih ada, cuma jarang. Karena 40 kali 3 atau 120 hari ini darah haid ini tersimpan di sana di rahim. Nanti setelah ditiupkannya ruh, yaitu mulai dari 4 bulan janin 120 hari, maka darah haid itu udah nggak tersimpan lagi, tapi buat makanannya bayi lewat puser. Dokter sebutnya apa? Plasenta ya, plasenta. Karena bayi itu
Saya juga nggak ingat waktu di perut Jidah. Bayi itu waktu di dalam rahim mulutnya nggak terbuka, mingkem aja, matanya juga merem. Makannya dari mana? Dari pusar. Itu makannya apa? Makannya adalah darah haidnya, darah haid ibunya yang harusnya keluar. Maka mulai dari 4 bulan ini untuk bayi, dan disitu mulai tumbuh, berkembang dan seterusnya. Mulai ada rambutnya dan lain sebagainya. Ini dari darah yang harusnya keluar, darah ibunya. Mulai 4 bulan. Jadi sebelum 4 bulan, bulan pertama harusnya haid berapa hari? Paling banyak tadi 15. Bulan kedua berapa Bu? 15 juga bulan ketiga, 15 juga bulan keempat, 15 juga. Ini tersimpan. 15 kali 4 berapa Bu? Berapa? 60. Ini rahasianya kenapa nifas itu paling banyak 60 hari. Karena 60 hari ini adalah dari haid. Ini dihitung paling banyak nifas itu 60 hari, karena paling banyak haid itu adalah 15 hari dalam sebulan. 15 kali 4 yang tadi belum jadi makanannya janin, 15 kali 4 60. Maka dihitung selama 60 itu selama 15 hari kali 4 ya 60 hari itu tersimpan. Maka jika perempuan ini memang biasanya dia haidnya 15 hari, nanti nifasnya 60 hari. Nah kalau biasanya dia 7 hari haidnya, maka itu ambil yang umum 40 hari nifasnya. Walaupun ada nifas yang cuma lahdatan atau hanya sekejap saja. Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini begitu melahirkan Sayyidina Hasan sore habis asar Bu. Nifas, namanya habis melahirkan ya nifas, keluar darah. Tapi sebelum maghrib itu udah selesai. Jadi setelah itu mandi dan langsung sholat lagi. Ada yang seperti itu, ada, nggak pernah luput dari sholat. Kalau ibu gimana sholatnya? Kalau Sayyidatina Fatimah nggak pernah luput dari sholat, meskipun melahirkan itu memang hanya lahdatan, hanya sebentar, hanya sekejap saja. Setelah itu suci langsung sholat lagi. Ini nifas mulai dari yang paling sedikit sekejap atau lahdatan, kemudian umumnya 40 hari nifas, dan paling banyak berapa hari Bu? 60 hari. Setelah 60 maka bersucilah, mandi, kemudian setelah itu melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan lain sebagainya. Nifas. Kemudian yang berikutnya wiladah atau melahirkan. Nifas itu sendiri adalah perkara yang mewajibkan mandi. Melahirkan juga perkara yang mewajibkan mandi, tapi tetap nanti mandinya ya sekali aja. Mandinya itu mandi bersih kalau sudah selesai semuanya. Kalau sudah selesai. Kenapa disampaikan seperti ini? Karena ada kemungkinan seorang perempuan atau seorang ibu melahirkan anak tapi tidak nifas. Ulama-ulama fikih sejauh ini memikirkannya. Ada 2 penyebab yang di sini yang kita bahas terakhir di sini. Ada 2 penyebab, yang satu nifas, yang satu melahirkan. Kalau nifas pasti habis melahirkan, tapi kalau melahirkan boleh jadi tidak nifas. Ulama-ulama fikih ini membahas, memikirkan sampai sedemikian bahwa kalau ada perempuan dia melahirkan dan melahirkannya kering, artinya kering, anak aja maktuban gitu, anak sama air ketuban, nggak ada air, nggak ada darah nifas, maka hukumnya tetap wajib mandi meskipun nggak nifas, meskipun tidak ada darah nifas. Kenapa? Karena ada anak yang keluar atau wiladah, karena melahirkan sini. Sebab melahirkan inilah sebab yang mewajibkan ibu itu, perempuan itu mandi. Kan kagak nifas Ustadz, meskipun nggak nifas, karena melahirkan itu sendiri adalah penyebabnya. Lama-lama fikih membahas seperti ini. Kemudian ada satu pembahasan bahwa anak itu maniyun munaqid sebutannya.
bahwa anak itu asalnya dari apa, Bu? Bayi itu, Bu, bayi dari apa asalnya? Dari sperma. Sperma bahasa Arabnya di sini apa? Mani. Tadi keluarnya mani, wajib mandi nggak, Bu? Wajib. Maka keluar anak atau melahirkan itu hakikatnya adalah keluarnya mani. Cuma maninya udah berubah jadi anak. Gitu. Itu logikanya ulama-ulama fikih. Kenapa diwajibkan? Karena itu sama aja keluar mani. Cuma maninya udah berubah jadi anak. Maka wajib mandi. Ada dua di sini yang berbeda atau berpisah, nifasnya sendiri, wiladah juga sendiri. Kemudian pembahasan yang lain di sini. Dalam pembahasan yang lain di kitab-kitab seperti Fathul Mu'in atau Fathul Qorib misalnya, khurujul mani di sini adalah keluarnya mani dengan secara meyakinkan maninya itu adalah mani sendiri. Artinya sperma sendiri. Kalau ragu, misalnya ada anak pondok misalnya, santri, nah kemudian dia ragu ini maninya dari punya dia atau dari temen yang sampingnya, gitu. Dan dia tidak mengalami itu, dia tidak mengalami mimpi itu, dia nggak mimpi, maka selama dia ragu, dia boleh memilih. Boleh memilih, boleh mandi dan boleh tidak, selama tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah dari dirinya sendiri. Kemudian wiladah sudah terakhir tadi ya. Ada beberapa perkara lagi yang juga mewajibkan mandi. Di antaranya yaitu keluarnya darah atau keluarnya segumpal daging dari seorang perempuan yang dia biasa disebut dengan keguguran. Iya, jadi darahnya keluar, tapi bukan darah haid. Udah jadi 4 bulan atau udah 3 bulan. Udah 3 bulan dan memang kata dokter ini usianya sudah sekian minggu, ya 3 bulan dah, udah kira-kira 12 minggu. Berarti memang udah ada di situ. Kemudian keluar ternyata namanya keguguran, Bu ya. Keguguran ini juga mewajibkan mandi. Ini juga mewajibkan mandi. Kemudian tambahan lagi termasuk yang mewajibkan mandi yaitu sebab mati. Karena mati itu juga perkara yang mewajibkan mandi. Bu, mati, Bu. Mati itu juga mewajibkan mandi. Cuma karena sudah mati nggak mandi sendiri, tapi dimandiin sama orang. Mati di sini adalah mati selain mati syahid. Kalau matinya syahid tidak wajib dimandikan, bahkan bukan hanya tidak wajib, haram dimandikan, nggak boleh. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, haram hukumnya. Karena biar darahnya jadi saksi. Syahid yang dimaksud adalah syahid di medan peperangan, berperang melawan orang-orang kafir, benar-benar melawan orang kafir. Kalau cuma berantem, cuma beda kubu atau beda pilihan, sama-sama orang Islam lagi, naudzubillah, sama-sama orang Muslim, maka nggak termasuk syahid. Kalau nggak termasuk syahid, berarti tetap wajib dimandikan. Kalau nggak termasuk syahid, hukumnya seperti hukum jenazah biasa. Hukum jenazah biasa ya dimandikan. Jadi yang terakhir termasuk perkara yang mewajibkan mandi itu adalah kematian selain kematian yang disebabkan oleh syahid, oleh syahadah atau berperang di jalan Allah melawan orang kafir. Furudul ghusli itnani, al awwalu an-niyatu. Ini adalah fardunya mandi ada 2. Yang pertama niat. Wahia, dan niat itu nawaitu raf'al hadatil akbari. Aku niat mengangkat hadas besar. Ini dilakukan inda ghusli awwali juz'in. Niat seperti ini, nawaitu raf'al hadatil akbari atau nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari. Ini dilakukan inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh
bagian pertama, awwali juz'in, bagian awal, min badanihi, dari badannya orang yang mandi. Pertama niat. Wathani, dan yang kedua, rukun yang kedua, fardu yang kedua dari mandi, ta'mimul badani, meratakan seluruh badan, jami'ihi, semuanya badan, basyaron wa sya'ron, kulit maupun rambut, diratakan dengan apa? Bil ma'i, dengan air. Fardunya mandi ada dua, niat. Yang kedua, meratakan dengan air seluruh badan, baik kulit maupun rambutnya, cuma dua. Gampang Bu ya. Kalau wudhu fardunya ada 6, sholat fardunya juga ada 17, bahkan ada yang 21. Nah kalau mandi gampang, fardunya cuma dua. Yang pertama apa Bu? Niat. Yang kedua meratakan badan dengan air atau meratakan air ke badan. Udah itu dua. Tidak ada syarat tartib. Muka dulu, habis muka tangan, habis tangan kepala, habis kepala kaki. Ini mah wudhu harus tartib. Tapi kalau mandi tidak ada syarat tartib. Boleh dimulai dari bagian mana saja. Hanya yang terpenting di sini niat. Niat di sini dilakukan inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh bagian pertama. Kalau kita mandi, mandinya mulai tangan kanan dulu yang pengen kita guyur, maka tangan kanan itulah saat kita membasuh tangan kanan, itu niat kita dalam hati. Saya ambil gayung dari ember misalnya, kemudian saya basuh, saya siram tangan kanan, maka mulai niat di sini. Nawaitul ghusla bi raf'il hadatil akbari, atau boleh juga nawaitu raf'al hadatil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ada fardhonnya, yang penting ada fardunya untuk mengangkat hadas besar saat membasuh pertama. Atau ibu mulai dari kaki, meskipun dari kaki pakai shower karena dingin banget, jadi supaya nggak kaget, kepalanya nggak puyeng, kaki dulu, kaki. Maka awal kaki itu niatnya di situ. Nawaitu ghusla li raf'il hadatil akbari fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati aku niat mandi fardu untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Hatinya harus ada kerentek, harus ada maksud. Kalau nggak ada niat berarti nggak ada maksud, nyiram-nyiram air ke badan. Kalau nggak ada maksud maka nggak dianggap sebagai mandi. Artinya mandinya nggak sah. Itu pentingnya niat. Niat ini dilakukan di awal bagian yang kita basuh. Niat ini dilakukan saat kita pertama kali membasuh bagian mana saja. Kita mulainya dari mana, maka disitulah niat. Sampai-sampai kalau kita udah terlanjur basah tapi lupa niat, maka yang udah terlanjur basah nggak dianggap udah mandi. Kenapa? Karena dia belum diniati. Ibu udah semuanya, udah keramas. Emang keramas dulu semuanya, kepala dulu biarin keramas, udah pakai sampo, pakai conditioner lagi. Badannya enggak, badannya belum, baru ingat, maka ini rambut karena tadi belum diniatin, sama aja belum dimandiin. Mulailah dari awal, mulai misalnya memulai dari rambut lagi boleh, atau mulai dari tangan sambil niat. Nah maka rambutnya nanti dibasuh ulang karena memang belum diniatin tadi. Kemudian meratakan bagian seluruh badan, meratakan seluruh badan semuanya, baik kulit maupun rambut, itu diratakan dengan air. Semuanya harus kena, semuanya harus terjangkau oleh air. Lipatan-lipatan bagian badan kita, kemudian juga sela-sela rambut atau alis atau apapun yang tumbuh dalam badan kita, di badan kita ini harus kena air semuanya. Oleh karenanya disunahkan sebelum mandi dan juga sebelum wudhu, disunahkan di anggota badan kita kalau ada najis atau kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air, sesuatu yang menghalangi masuknya atau mengalirnya air, ratanya air ke badan kita, itu harus dicopot atau dihilangkan dulu. Mau mandi ternyata ada, masih zaman kan sekarang, kutek Bu,
Zaman dulu kutek ya, sekarang ada nggak kok? Ada ya? Iya, cat kuku. Cat kuku itu nggak masuk air, maka harus dihilangin dulu. Kemarin waktu lagi hadas besar, lagi haid pakai cat kuku ya pakai, tapi giliran udah selesai maka harus dihilangin tuh catnya karena harus masuk air di situ. Begitu juga bagian-bagian yang lain. Ada laki misalnya bukan cat kuku, emang mukanya dicat, soalnya dia silver, maka harus dihilangin dulu, dihilangkan yang kira-kira bisa menghalangi masuknya air. Nanti setelah dihilangkan baru mulai di situ niat, nawaitul ghusla, dalam hati aku niat mandi fardu untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita mandi. Dihilangkan dulu semua yang bisa menghalangi sampainya air, niat dan meratakan. Jadi hanya dua itu saja, fardunya mandi hanya dua, yaitu niat dan meratakan. Dengan demikian tadi sudah sempat kita singgung, karena tidak ada tartib, tidak ada urut dalam rukun mandi, dalam fardu mandi, maka ibu boleh mulai dari mana aja. Kalau di rumah ada kolam renang, Bu, kolam ikan ada nggak kolam ikan? Nah, bisa ibu mau nyebur, boleh kaki duluan, boleh pala duluan, boleh tangan duluan. Jadi pokoknya kalau mandi mah. Cuma kalau wudhu nggak boleh. Kalau wudhu harus tertib, harus mulai dari muka, tangan dan seterusnya. Kalau mandi ini tidak disyaratkan tertib, memang tidak diwajibkan tertib. Ini mandi untuk mengangkat hadas besar. Meskipun ini syarat-syarat atau rukun-rukun untuk mandi mengangkat hadas besar, kalau kita ingin mandi dan mandinya sunnah, seperti mandi untuk Idul Adha atau Idul Fitri, pokoknya hari raya sunnah misalnya, maka sebisa mungkin ya kita pakai niat juga supaya dinilai ibadah, dan sebisa mungkin ya merata juga seluruhnya. Jangan mentang-mentang sunnah, sunnah ini gua mah mandi koboi aja, namanya nggak mandi kalau gitu, namanya sunnah koboi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.